Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya. Dan ini adalah Redmi Note 11 Pro 5G dan Vivo T1 Pro. Dua HP ini tuh bagaikan kutub utara dan kutub selatan ya. Saling berlawanan gitu. Ya Vivo pas ngeluarin T1 Pro ini kan cukup ngagetin dunia per-HP-an ya. Karena nggak biasanya nih Vivo ngeluarin HP 4 jutaan yang mainnya di performa. Gokil loh, 778G di 4 jutaan itu ngeri-ngeri sedap sih. Sementara Xiaomi ini nggak kalah ngagetin juga, Pak. Karena yang biasanya kita kenal Redmi Note Pro series itu HP yang mainnya tuh di performa, ngegas 4 jutaan, kali ini performanya tuh malah kayak kena nerf abis-abisan. Ini kayak kebolak-balik gak sih? Vivo rasa Xiaomi, tapi Xiaomi kok jadi rasa Vivo ya? Vivo ini cuma menang ngegas doang, apa sebenarnya di Redmi ini tuh ada hal-hal menarik yang lebih dari sekedar performa? Nah, daripada makin penasaran, yuk kita bahas. Ya, sebelum gibahin dua HP ini, saya pengen nyampein ya, kalau video ini sebenarnya tujuannya tuh bukan buat nyari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tapi lebih buat nyari HP apa sih yang lebih cocok buat kebutuhan Anda gitu. Nah, sampai video ini dibuat, kalau saya ngeliat harganya, Redmi ini memang udah kena diskon tipis-tipis nih sama Xiaomi. Sekarang harganya di kisaran 4,2 juta ya. Sementara Vivo ini justru balik ke harga normal, bukan harga promo lagi. Sekarang di kisaran 4,5 juta. Yes, untuk Vivo ini memang eksklusif dijual online aja ya. Tapi kalau Anda tuh sempat nemuin di toko offline, kemungkinan sih harganya udah lebih mahal daripada harga resminya. Ya, saran saya sih mending beli di official store aja. Yang resmi-resmi aja deh. Karena selain transaksinya tuh lebih aman, kalau ada apa-apa di kemudian hari, ya after sale service-nya tentu kan lebih jelas gitu. Kalau untuk performa sih Vivo di sini memang terlalu OP ya untuk HP harga 4 jutaan gitu. Ini pakai 778G udah tinggal merem aja lah. Udah bisa ngelibas game-game yang berat gitu. Kayak misalnya PUBG Mobile ya, di Vivo ini udah bisa main dengan settingan yang udah cukup optimal lah dan cakep di harga 4 jutaan. Yaitu settingan Smooth Extreme yang mana bisa main di 60 fps dan stabil. Kalau di Redmi ini kan karena pakai 695, itu performanya jadi kena limit ya, di kisaran 40 fps doang. Smooth Ultra. Ya sebenarnya udah enak, cuma kalau bisa main PUBG Mobile dengan FPS yang lebih tinggi itu kan tentu lebih enak lagi gitu. Tapi pas saya coba mainin beberapa kali ya, saya ngerasa emang layarnya Redmi ini kerasa lebih sat-set bus-bus gitu ya. Lebih responsif. Dan pas saya monitor, touch sampling rate-nya emang tinggi banget, Pak. Itu di kisaran 360 Hz. Ya, buat yang masih belum tahu apa sih touch sampling rate itu, jadi ini adalah tingkat responsivitas layar sama sentuhan. Jadi makin tinggi angkanya, ya tentu aja layar tersebut bakal makin responsif sama sentuhan. Ini berlaku untuk game-game yang kompetitif, yang butuh main pakai lebih dua jari. Ya contohnya kayak PUBG Mobile ini. Karena ya kalau untuk kebutuhan-kebutuhan dasar, ya sebenarnya layarnya Vivo juga nggak kalah responsif gitu. Nah, pas dipakai buat main Mobile Legends, memang di Vivo ini tuh belum bisa dapetin visual yang lebih mewah ya, karena opsi grafik ultranya tuh sampai sekarang belum dibuka gitu. Beda sama Redmi yang udah bisa mentok sampai ultra. Jadi secara visual effect lebih enakan main Mobile Legends di Redmi tentunya. Tapi kalau untuk performa dan kestabilan, dua HP ini sebenarnya udah sama-sama cakep sih. Udah bisa jalan di 60 fps dan stabil gitu. Bahkan pas saya geber 3 match berturut-turut, performanya tuh relatif nggak pernah turun ya. Paling turun itu di kisaran 56, 57. Dan pas lagi late game, pas lagi rusuh-rusuhnya, ini saya nyaris nggak ketemu sama frame drop. Nah, lain cerita nih pas dipakai main Genshin Impact. Yes, 778G di sini emang gaspol banget sih. Saya suka mesinnya Vivo ini karena dia tuh bisa konsisten jalan di atas 40 fps. Ya, kisaran 40 sampai 50 fps. By the way, ini saya main Genshin Impact-nya pakai settingan low 60 fps ya. Tentu masih ada naik turun. Cuma yang saya salut itu konsistensinya. Dia tuh masih bisa bertahan paling di 45 sampai 49 fps, yang mana tetap dapat rata-rata yang lebih tinggi. Beda nih sama Snapdragon 695 yang ada di Redmi. Ini bisa tembus itu paling di kisaran 45 fps, tapi setelah main sekitar 2-3 menit,
itu performanya lambat-lambat bakal turun, Pak. Dan mulai konsisten di kisaran 30-40 fps. Jadi ya secara rata-rata fps ini lebih rendah ketimbang 778G-nya Vivo T1 Pro. Nah, saya juga main Genshin Impact ini pakai fan cooler, dan di Redmi ini ada peningkatan sih, sekitar 2-3 fps. Ya memang nggak terlalu signifikan, tapi dengan main pakai fan cooler ini performanya jadi kerasa lebih stabil untuk main dengan jangka waktu yang lebih lama. Tapi beda nih pas saya main di Vivo, mau pakai fan cooler, mau enggak, itu rata-rata fps-nya ya mirip-mirip gitu, di kisaran 49-50 fps. Yang mana kalau saya simpulin, kayaknya sistem pendinginnya Vivo ini memang lebih proper ya. Ya, mereka bahkan bisa ngeklaim kalau liquid cooling vapor chamber di Vivo T1 Pro ini udah kelas flagship gitu. Karena secara ukuran itu lebih gede, yang mana dia bisa ngeredam panas tuh lebih baik. Tapi kalau ngebandingin hasil fotonya, memang karakter foto dari kedua kamera ini tuh agak berbeda ya. Di sini Redmi tuh lebih cenderung pakai warna yang gojreng. Pokoknya warna yang terang kayak warna hijau, warna merah, itu dapat warna yang lebih nonjok gitu. Sementara kameranya Vivo ini lebih deket sama warna-warna natural, lebih deket sama objek aslinya. Tapi kalau ngadepin kondisi backlight yang terlalu ekstrim gitu, kameranya Vivo ini menurut saya lebih proper ya. Dynamic range-nya di beberapa foto tuh tampak lebih luas. Jadi ya, kalau dilihat dari mata telanjang itu, fotonya Vivo emang lebih cakep sih. Kalau pengen dapetin frame yang lebih luas, memang lensa ultrawide ini udah sama-sama cakep ya. Tapi lagi-lagi ada perbedaan warna, di mana ya Redmi ini lebih gonjreng, sementara Vivo ini tuh kayak naikin kecerahannya gitu. Dua-duanya sama-sama jauh dari natural sebenarnya. Ya tinggal sesuaiin aja sih sama selera dan kebutuhan gitu. Nah, lain ceritanya nih pas dipakai buat foto-foto di malam hari. Sebenarnya mode malamnya Redmi ini biasa-biasa aja gitu ya. Nggak gitu spesial gitu. Tapi ketika disandingin sama mode malamnya Vivo, ya ini better sih. Nggak tahu ya, sampai sekarang saya nyobain mode malamnya Vivo itu masih agak ngaco ya. Ya gimana ya, agak ngaco emang. Karena justru hasil foto pakai mode autonya tuh kadang lebih bagus gitu. Nah, pas pindah ke mode malam, pokoknya foto malamnya Vivo itu kayak pengen dipaksa untuk terang semua gitu. Kayak nggak boleh ada bagian sudut yang dibikin gelap gitu. Pokoknya semuanya terang. Yang terjadi adalah pas ketemu sama lampu di jalanan, itu aduh, detailnya turun, warnanya udah berantakan, dan ya ngelihat mode malamnya Redmi di sini justru lebih bagus gitu. Meskipun sebenarnya biasa-biasa aja. Cuma untuk mode malamnya Redmi ini ada sedikit kentang ya, agak sedikit kentang nih. Karena ya mode malam ini cuma bisa dipakai di kamera utamanya aja, alias nggak bisa dipakai di ultrawide dan juga kamera depan. Nah, kalau dipakai buat bikin konten video, kameranya Vivo di sini tuh lebih proper ya. Karena yang pertama, dia tuh udah bisa rekam video 4K di kamera belakang. Yang kedua, hasil videonya juga relatif cukup stabil ya. Meskipun direkam sambil jalan kayak gini. Terus untuk mode Full HD 60 fps-nya juga ada di kameranya Vivo. Yang mana beberapa hal tadi tuh absen alias nggak ada di kameranya Redmi.
Lensa ultrawide-nya juga sama-sama bisa dipakai buat ngerekam video ya. Dan kalau ngelihat hasilnya, lagi-lagi kameranya Vivo di sini tuh lebih kelihatan stabil, lebih minim goyangan, lebih nggak geter-geter juga. Padahal ini saya rekam sambil jalan kayak gini. Nah, ini saya coba jalan yang lebih cepet ya. Kerasa nggak bedanya? Nah, kalau dipakai buat ngevlog, kamera depannya Redmi emang kelihatan lebih mulus sih. Padahal ini nggak saya nyalain loh mode beauty-nya. Cuma emang defaultnya tuh udah kayak bikin muka jadi lebih mulus lah untuk kamera video bagian depan ini. Sementara kamera depannya Vivo ini lebih ke natural ya. Ya sesuai lah dengan karakter objek aslinya. Tapi yang menarik dari kamera depannya Vivo ini, dia tuh ada mode stabil ya. Jadi mau dipakai sambil jalan kayak gini tuh hasilnya masih lebih minim goncangan dan getaran. Kalau dipakai di kondisi backlight gimana nih? Sekalian kita coba. Nah, ya sebenarnya udah sama-sama perform ya. Cuma kalau dilihat-lihat sih kamera depannya Vivo di sini kelihatan lebih glowing. Kalau untuk mikrofonnya gimana nih? Suara saya lebih jelas dari kameranya Vivo atau kameranya Redmi? Komen di bawah ya. Nah, buat Anda yang doyan maraton Netflix, layarnya Vivo ini sih memang kelihatan lebih legit ya. Karena di layar AMOLED ini tuh juga udah support SDR10, yang mana dia bisa ngasilin warna yang lebih mendekati dengan warna aslinya. Jadi kelihatan lebih realistis gitu. Yang mana di Redmi ini sayang belum support gitu, meskipun sama-sama AMOLED. Tapi kalau ngomongin soal speaker, Vivo ini masih pakai speaker mono ya. Sebenarnya secara suara emang udah cukup lantang gitu, karena di settingannya juga bisa pakai suara itu sampai 150%, yang artinya lebih kenceng dari rata-rata. Cuma ya mau ngedengerin suara pakai speaker mono tuh mau kenceng apapun, masih lebih enak dengerin pakai suara dari speaker stereo yang ada di Redmi. Buat yang lebih sering main sosial media kayak Twitter, TikTok, Instagram di HP, mungkin layar Redmi ini kerasa lebih wus-wus, sat-set, lebih smooth gitu, karena dia udah pakai refresh rate 120 Hz. Yang sayangnya sih di sini nggak ada sistem adaptif ya. Tapi sebenarnya 120 Hz di Redmi ini tuh nggak bener-bener terkunci di 120 Hz ya. Kayak misalnya pas kita lagi buka aplikasi yang mengandung konten video, kayak misalnya YouTube, Netflix, bahkan TikTok, dia tuh bakal diturunin otomatis ke 60 Hz gitu. Untuk penggunaan sehari-hari, sebenarnya baterai HP keduanya udah sama-sama aman sih untuk dipakai satu harian penuh gitu. Meskipun secara kapasitas, Vivo ini lebih kecil ya, di 4700 mAh. Tapi pas udah dipakai dan udah saya coba untuk beberapa aplikasi, saya ngerasanya tuh baterainya Vivo ini punya daya tahan baterai yang kayak lebih baik gitu ya. Apalagi di mode standby. Saya pernah tuh pas mau tidur gitu, tapi notifikasi saya matiin, itu dari posisi sama-sama 100%, di Vivo pas saya bangun tidur itu nyaris nggak berkurang, Pak. Masih 100% gitu. Sementara di Redmi itu udah di 96 atau 97%-an lah. Itu di mode standby ya. Cuma kalau dipakai untuk performa, kayak misalnya buat main game, ya di Vivo ini kerasa deres-deres juga sih. Karena secara mesin kan dia emang perform banget ya, butuh daya yang lebih besar. Ngomongin charger ini sama-sama seru ya, karena keduanya ini udah dibekali charger bawaan yang outputnya juga sama-sama gede, yaitu di 66 watt punyanya Vivo dan 67 watt punyanya Redmi. Nah, kencengan yang mana sebenarnya pas dicas sekitar 30 menit pertama, si Vivo ini tuh lebih unggul ya, dia tuh lebih cepat. Baterainya udah nyaris 80% lah. Tapi pas udah mau bener-bener penuh gitu, Redmi ini udah lebih dulu, Pak. Dia bahkan nggak nyampe waktu 1 jam gitu. Masih di bawahnya 1 jam lah. Tapi ya sebenarnya udah sama-sama ngebut gitu. Cuma memang dengan baterai yang lebih besar, kenapa si Redmi ini bisa lebih cepat? Karena si Redmi ini pakai teknologi yang namanya MMT, Middle Tap. Yang mana dengan teknologi ini tuh proses pengisian
dayanya itu dimulai dari modul tengah bagian baterai. Nah, jadi ketika dia mulainya dari tengah, itu aliran listriknya bakal lebih merata ketimbang pakai layout yang umum gitu di HP pada umumnya, yang biasanya mulai dari bawah. Jadi secara kecepatan charging, dia bakal konstan lebih cepat. Ya, dengan harga 4 jutaan, Vivo ini memang kelihatan too good to be true ya, karena pakai mesin yang ngegas banget. Snapdragon 778G. Tapi, ya pasti ada beberapa hal yang kena diskon di sini, yang mana justru ada di Redmi. Seperti jack audio, terus masih ada slot micro SD. Dan di Redmi ini juga punya fitur ear blaster ya, buat jadiin HP-nya sebagai remote perangkat elektronik di rumah. Oke, jadi kesimpulannya, kalau Anda tuh cari HP yang desainnya lebih cakep gitu, Redmi ini emang mantep sih. Desain kotak, flat, udah kekinian banget lah. Ya meskipun secara dimensi dia tuh lebih tebal, lebih berat, tapi di sini masih nambahin fitur-fitur ekstra ya, kayak misalnya baterai lebih besar, masih ada jack audio, masih ada slot micro SD, dan speakernya udah dual, alias speaker stereo. Yang mana ini nggak cuma sekedar keluar suara doang ya, tapi suara yang keluar dari sisi kiri kanan ini udah cukup seimbang ya. Ini enak banget sih asli, apalagi kalau Anda tuh emang doyan nobar sama temen gitu, misalnya nonton bola gitu. Karena ukuran layarnya juga lebih lega di 6,67 inch. Terus untuk kamera foto, memang di beberapa kondisi jepretannya Redmi ini lebih maknyus ya, lebih legit gitu. Lebih gonjreng, dan foto-foto malamnya saya suka gitu. Karena nggak seampas kamera malamnya Vivo. Sementara kalau Anda tuh berencana cari HP yang memang dipakai buat mabar, kayaknya sampai video ini dibuat, belum ada HP yang se-OP Vivo T1 Pro di harga 4 jutaan. Yes, Snapdragon 778G dipakai buat main game, tinggal merem aja. Semua bisa dapat performa yang maksimal, dapat settingan yang optimal, dan bisa dipakai untuk main game di jangka waktu yang cukup lama. Karena sistem liquid coolingnya di sini tuh lebih proper ya, udah kelas flagship gitu. Terus buat Anda yang hobi bikin konten video buat di Instagram Reels atau di TikTok, kamera videonya Vivo ini emang lebih mantul ya, karena kamera belakang itu udah bisa rekam video 4K dan hasilnya masih tetap stabil gitu. Ini cakep sih. Buat yang suka tampilan termuka yang minimalis, memang Vantage OS di Vivo ini lebih ngegas ya, lebih enak buat ngapa-ngapain gitu. Apalagi meskipun harganya murah, dia tuh nggak dijejelin iklan kayak UI sebelah. Oke, semoga video ini bisa ngasih referensi buat Anda yang masih bingung mau ambil Redmi Note 11 Pro 5G atau Vivo T1 Pro. Untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian kedua smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Ya, terima kasih udah nonton video ini, dan sampai ketemu di video berikutnya.